Jadi kayak nanggung beli yang varian paling murahnya kayak nambah 100.000 lagi kayak nabung dikit. Oh my god, desainnya gamer banget. Gamer abis ya. Ini yang dapat MagSafe gitu ya? Iya, HP kerja lah. HP tempur. HP tempur ya. Jadi kayak kalau kenapa-kenapa juga gak apa-apa. Kayak cosplay kan. Gak tahu mana yang A55 atau pada bener ini bilangnya A55 Ultra. Jadi pas nih. Boleh tuh Nas. Kenapa Nas pilih itu aja? Karena dia pakai chipset di HP 9 jutaan. Nah. Wah. Dengan harga setengahnya aja. Gila. Hela nafas dulu. Wah, ini value banget nih. Baru nemu kita hari ini. Baru nemu. Walaupun udah ada iPhone 16 tapi gak masuk-masuk sih. Gak masuk-masuk. Bukan gak masuk-masuk, mau diblokir. Waduh. Kan kemarin udah ngirim surat. Katanya udah ketemuan yuk gitu. Kita ngobrol gitu. Oke, yo what's up guys and welcome back to Bit Podcast. Ini episode yang keempat di season 2. Yes, sama gua Malvin dan ada Edwin di sini. Dan ada yang baru join ya pertama kali di Bit Podcast. Please welcome ada Anes. Kasih sound effect yang banyak ya, editor. Jadi Anes ini salah satu tim konten kreatornya di Best Indotech juga yang mungkin kalian sering lihat di Instagram ya Anes ya. Betul. Sering ngontennya di sana. Dan kali ini kita kehadiran beliau yang bukan sembarang beliau ini. Karena kita pengen share ke kalian rekomendasi smartphone buat tahun 2024 ya. Dan banyak banget listnya, kalian bisa lihat di depan kita udah ya berbagai macam HP yang mana kita bakal share dari smartphone entry level 1 juta sampai ratusan, enggak lah, nggak nyampe ratusan, sampai 20 juta plus juga satu HP yang mungkin kita bisa bilang blunder di tahun ini. Ya Win, ya Nas. Udah ketebak ya? Udah ketebak dari episode sebelumnya. Cuma first of all gue juga mau ngucapin thank you so much buat kalian yang udah subscribe ke Best Indotech karena kita baru aja nyampe 700.000. Seper-500-nya Mr. Beast. Gimana Win? Seper-500 tuh berapa? Dia 3 berapa kemarin Nas? Apanya? 300 juta. 350 juta. 350 juta subscriber. Gila ya. Jadi ya semoga kita gold play button dulu lah ya. Tahun depan ya Nas, Win. Amin. Ya, amin. Dan by the way ini juga episode terakhir kita di studio ini ya. Banyak banget nih pengumumannya ya. Cuma ya ini buat kalian juga biar tahu aja. Dan next episode kita akan di tempat yang berbeda hopefully. Jadi studio barunya Best Indotech yang baru lagi. Padahal kita baru pindah ke sini ya. Kenapa kita mau pindah? Karena kita udah gue share di studio tournya. Jadi dicek aja nanti kalau udah nonton podcast yang ini. So langsung aja tanpa basa-basi lagi. Kita mulai rekomendasi smartphone 2024 episode Best Indotech Podcast. Let's go. Oke, jadi ya kita akan masuk ke rekomendasi, tapi sebelumnya gue juga mau shout out dulu aja buat panelku ya yang udah bikin studio podcastnya itu mantep ya audionya ya dengan wall panel mereka yang warnanya cakep-cakep ini. Mereka juga banyak pilihan lain untuk warna-warna dan bikin kualitas audionya pastinya mantap jiwa. Jadi kita akan pakai lagi nanti di studio berikutnya, cuma jadinya kayak gimana gue belum bisa kasih kalian. So ya check it out panelku kalau kalian pengen bikin akustik panel, bikin studio kalian suaranya jadi mantap kayak gini. Oke langsung aja. Rekomendasi HP Win, lu bisa silakan membuka bareng sama Anes nih. Mungkin kita bagi ke price bracket dulu ya. Jadi ada entry level, mid range, terus budget flagship kali ya, sama nanti flagship. Buat pemanasan kita main di budget dulu kali ya, entry level. Yaitu harga price bracketnya itu dari 1 sampai 3 jutaan. Kira-kira langsung ada rekomendasi gak nih Nes buat 1 jutaan? Buat 1 juta pas sih gue lagi penasaran banget sama Tecno Spark Go One. Tecno. Itu tuh ya dari Transsion Group. Ya bisa kalian lihat ya. Poin plusnya di 1 juta yang ngepas ya. 1 juta 1 juta pas Nas? Iya 1 juta ngepas. Dia punya layar 120 Hz. Yang iPhone reguler aja gak ada. iPhone 16 yang diblokir itu. Ya semua sih iPhone reguler semua belum pakai 120 Hz ya. Ini 1 juta udah dapet Nas. Ada tapinya gak? Tapi 720p. Oh ada tapinya. Oke 720p IPS LCD ya. Iya. Cuma tetap loh 120 Hz 6,67 inci lumayan gede juga. Dan apalagi tuh speknya Nas? Dia pakai Unisoc T615. Ini
ini sejuta umat sih. Dia mirip sama T616. Oh, T616 yang memang dipakai sejuta umat juga sih ya. Dia di 250 ribuan lah Antutunya. Antutunya oke. Masih respectable lah untuk harganya. Oke. Kamera ya udahlah ya. Kalau udah kayak gini sih kamera yang penting ada lah sebenarnya gitu ini guys. Ini bisa hidup aja udah syukur. Ya sebenarnya kalau ngomongin HP harga segini paling yang kita cari ya itu sih ya. Cuma bisa pilih salah satu kali, nggak bisa dapat semua. Kalau gue sih biasa mikirin pasti spek dulu. Lebih harus dapat yang kencang biar bisa awet lah pakainya gitu. Kalau ini gimana? dia pakai Android Go. Jadi emang ya lebih yang lebih ringan ya. Lebih ringan ya. Kadang-kadang ada agak kayak handicap gitu nggak sih Android Go tuh? Kayak kadang-kadang dia nggak gitu bisa install aplikasi-aplikasi yang full version gitu ya. Iya, ada beberapa aplikasi yang nggak kompatibel dengan OS-nya. Kayak Windows tuh dulu berarti 32 bit, 64 bit gitu dong. Iya. Windows juga sebenarnya udah ada sih yang versi dipangkasnya lagi, tapi sama masalahnya. Jadi ada beberapa aplikasi yang nggak bisa jalan. Go Edition, menarik sih. Ya menarik sih ya kalau dilihat sih ya. 1 juta pas, harga segini, 5.000 mAh, 15 watt, RAM 3 atau 4. Oh, RAM-nya starting 3 berarti ya. Iya, ini dijual resmi ya di Indonesia ya? Dijual resmi dan dia cuma nambah 100.000 tuh kita bisa dapat yang RAM 4GB sama 6GB dan langsung 128GB storage-nya. Jadi kayak nanggung beli yang varian paling murahnya kayak nambah 100.000 lagi kayak nabung dikit. Iya, nabung dikit ya. Jadi Tekno boleh lah kalau kasih kita coba-coba nih. Ada Anes di sini yang siap nyobain HP-HP specialty ini ya. Karena Anes sendiri juga memang pakai HP yang rekomendasi berikutnya nih. Betul. Apa tuh Nes? HP yang rekomendasi sejutaan? M5S. Yes, nomor 2. Nah ini sempat dikontenin ya sama Anes ya. HP kerja lah, HP kerja, HP tiap hari dipakai. HP apa sih kalau ngomongin bukan dinas, HP dinas, HP tempur. HP tempur ya. Jadi kayak kalau kenapa juga nggak apa-apa. Apa tuh Nes? Kenapa rekomen ini Poco M5S? Tadinya tuh butuh HP buat nonton Netflix. Dia kan layarnya udah AMOLED. Dapat di 1,2 juta waktu itu. 1,2 juta. Udah AMOLED. Itu steel banget tuh waktu itu. Steel banget. Dan dia tuh udah Widefine L1. Jadi nonton Netflix tuh udah HD. Full HD ya? Iya, jadi udah bener-bener HP nonton banget. Sama stereo speaker kan ya? Iya betul, stereo speaker. Jadi ya emang HP entertainment sih ya di harga segitu ya. Walaupun sekarang udah ada yang versi baru kan ya, M6 ya 2024 ya. Tapi M5S masih rekomen di tahun ini Nas? Masih rekomen, dia masih dijual di ada satu toko yang masih menjual, dia diskon jadi 1.299 kayak. Wah, padahal resminya dulu 2 jutaan ya? Iya, 2 awal 21, ya? 22. Ingat soalnya akhir tahun kemarin tuh pernah bahas M5M biasa sih ya, udah turun harga ya. Iya, sekarang udah harga segini. Walaupun sempat bootloop ya kemarin ya di konten ya. Sempet bootloop waktu coba nginstal game. Oke, karena mau dikontenin waktu itu guys. Terus langsung pusing dia. Gue denger-dengernya kan suka diskon ya Nes ya. Tiba-tiba diskon banyak di Facebook ya. Betul, waktu itu rame di Facebook. Langsung diskonnya hilang. Oh gitu. Diskonnya hilang. Terus akhirnya kayaknya karena diskonnya hilang gak laku lagi, diskon lagi sekarang. Nah Anes nih suka beredar di Facebook guys ya. Jadi dicari aja mukanya nih. Yang suka nyari-nyari HP-HP yang mantep nih ya, value for money-nya. Oke, kalau itu di budget sejutaan ya berarti ya. Kita rekomen 2 itu. Ya jadi HP-HP yang kita rekomen sih di episode ini, di rekomendasi ini semua rata-rata yang kita pernah pakai sih ya. Sama beberapa yang memang kita lihat menarik banget untuk dicoba lah. Istilahnya gitu. Salah satunya tadi yang Tekno. Jadi Tekno please ya dikirim, dicobain, kasih kita coba. Lanjut 2 juta. Kalau 2 juta ada apa nih Win? 2 juta ini juga masuk rekomendasinya Anes juga nih ya. Redmi Note 13 series itu ada Redmi Note 13 5G ya. Yang basicnya berarti ya ini ya. Iya. Ini Redmi Note sih kayaknya segala harga disikat abis ya. Ini Redmi Note 13 aja banyak banget variannya. Ada yang 13 5G, ada yang non 5G gak ya? Nah, terus yang Pro aja tuh ada 3, ada Redmi Note 13 Pro, 13 Pro 5G, 13 Pro Plus 5G, wah banyak banget deh Redmi Note 13 ini yang kita pegang ini. Pro Plus ya kayaknya ya, atau yang Pro ini biasa iya, ini ya. Oh ini yang Pro biasa sih. Jadi Pro itu ada yang Pro 5G, Pro 4G, ada yang Redmi Note, yang 13 biasa tuh juga ada yang 4G katanya. Kita pernah pada bilang itu juga value for money-nya oke banget. Cuma ya masih 4G aja sih. Problemnya speknya lebih tinggi katanya dibanding yang 5G. Tapi kalau mau aman, iya yang 5G aja sih ya. Karena kamera udah 108 megapiksel ya. Ini ya. Iya.
Tuh, RAM-nya dari 6 sampai 12 GB, ada baterai 5000 juga, udah chargingnya udah kenceng 33 watt. Layar juga udah AMOLED. Tuh, 6,67 inci, 120 Hz. Jadi ya kalau ngomongin value for money ya Xiaomi harga jujur. Tagline-nya gitu ya kemarin ya. Udah diperjelas dari starting price-nya itu di 2,8 ya, dapat 8256 GB. Oke, itu rekomendasi yang pertama. Ini sebenarnya udah all rounder ya di harga segitu ya. Betul. Bisa dibilang kayak ya. Kalau bingung sukanya apa yang lebih apa untuk HP-nya gitu, misalnya kayak mau gaming atau udah ngambil Redmi Note aja sih. Oke. Jadi kalau kalian yang pengen HP apa ya 2 juta dapat maksimal apa ya, ini sih bisa dibilang. Tapi kalau kalian pengen yang gaming banget nih, pengen yang dapat performance banget, seperti yang tadi gue bilang kan, kalau HP budget gini mungkin better kita cari yang biar awet, ya prosesornya kenceng. Ada apa nih pilihannya nih? Ada iQOO Z9X. Nah ini dia. Z9X Snapdragon 6 Gen 1, baterainya 6000 mAh tapi bodinya tipis. Coba lihat speknya Nes. Bener ya. Nah Snapdragon 6 Gen 1 128. Cuma memang kekurangannya adalah dia nggak ada kamera ultra wide. Betul. Gitu jadi yang kita notice ya. Tapi memang secara performance 6 Gen 1 sih mantep jiwa ya. 6000 mAh tapi tipis juga. Harganya? Di 2,5 jutaan dapat 8128 yang base-nya ya berarti ya. Ya ini buat Antutunya berapa sih 6 Gen 1 ini, penasaran deh. Coba kita cek. Tuh 6 Gen 1 itu Antutunya sekitar 800.000. Kenceng. Katanya Gemini ya. Kalau dibandingin sama Redmi Note itu? Tadi Dimensity 6080. Dimensity 6080 masih di 400 ribuan. Ya jadi lumayan tuh ya bedanya ya. Kalau emang ngejar performance. Kalau performance untuk gaming doang, nggak mikirin kamera ya, nggak terlalu mikirin yang lain-lain, ya udah iQOO aja. Mungkin buat anak-anak sekolahan nih ya. Betul, yang suka main game terus, ya, yang push rank terus ya. Ini mungkin buat orang tua ini boleh dicek nih iQOO Z9X. Sip. Nah ini masuk ke teritori yang gendut ya. Gendut banyak nih. Banget. Yang pasar yang paling gede lah di Indonesia, 3 jutaan. Ada apa aja tuh Win? Kita mulai dari Poco X6 5G kali ya. Nah, Poco di sini mulai rame lagi nih. Biasanya di sini banyak banget Poco sama ya Xiaomi ya. Tapi kita ada banyak nih pilihannya guys. Ada Poco X6 5G. Nah, ini sebenarnya kalau kita ngomongin spek 7S Gen 2 ya. 7S Gen 2 itu sama dengan Redmi Note 13 Pro. Tapi kalian dapat di harga yang jauh lebih murah. Ya. Jadi 7S Gen 2 AMOLED 120 Hz, 64 megapiksel kamera dengan OIS ya, kameranya ada optical image stabilization dan 67 watt fast charging. Gitu. Dan ini ada on screen fingerprint juga ya, udah ya di harga segini ya. Ya, under display. Yes, under display fingerprint. So, ya di harga 3.499.000 startingnya ya. Jadi rekomendasi kita yang pertama di kelas 3 jutaan. Nah dari tadi kita belum dengerin nama satu brand ini nih. Ada apa tuh Win di rekomendasi yang kedua? Nah ini menurut gue menarik sih. Soalnya ini rekomendasinya Anes juga. Kalau gue lihat-lihat Samsung tuh ternyata kalau di harga 3 juta 4 jutaan bagusan cari yang bekas tahun lalu gitu ya. Tahun lalu punya yang sebelum-sebelumnya ini ada Galaxy M54 5G ya. Kenapa tuh Nas? Karena waktu pertama rilis tuh di 6 jutaan. Jadi value-nya tuh HP mid-range sebenarnya. Udah turun setengah harga dong hampir ya ini ya. Seri M yang di seri M dia yang mahalnya gitu. Oh 5 soalnya ya, angka 5-nya ya. Oke. Dan apa aja tuh dapatnya? Exynos 1380 ya Nes ya? Iya betul. Itu yang dipakai di A54 juga bukan sih? Betul, yang tahun lalunya. Basically kayak A55 tapi dapat chipset yang satu generasi sebelumnya gitu ya? Yes. Cuma M series ini tuh gue ngerasa dia agak approach-nya lebih berbeda dengan yang betul, A ya. Iya. Kalau zaman dulu tuh seri M tuh terkenal HP Gojek karena baterainya gede. Baterainya dulu. badak banget. HP baterainya M. badak. Yeah. Motor. 6.000. HP motoran M. 6.000 mAh. Iya buat badak banget ya. 6.000 mAh, 25 watt juga fast charging, layarnya AMOLED ya, 120 Hz. Ya udah buat mid range sih ini komplit lah ya. Kalau kalian nggak peduli sama style kali ya. Betul. Yang emang nyari value for money ya ini
Dan ini Samsung gitu. Samsung dengan One UI-nya. One UI. Dapat berapa tahun kita nggak jelas ya kalau yang untuk seri ini. Supportnya. Tapi ya intinya One UI sih udah hacep lah harusnya ya, udah aman, dipakainya udah enak. Chipsetnya juga Exynos 1380 juga terkenal oke sih, nggak yang ada something wrong banget. Terus ya itu harga sih. Berarti 6 jutaan udah sekarang? Udah di 3,7. 3,7 dapat 8256 udah ya. Yeah. Jadi worth it banget sih kalau kalian lagi nyari Samsung 3 jutaan, spek oke, baterai badak. Ya. Ini buat orang yang biasanya gak mau Poco, gak mau Xiaomi, maunya Samsung. Nah, udah langsung ini aja. Udah ini aja. Ya 3 jutaan ya udah dapat ya all rounder lah hampir ya gitu ya di value for money-nya gitu. Nah kalau ngomongin itu udah Samsung oke, kalau mau gaming lagi nih. Ada lagi abangnya yang tadi. Nah abangnya yang tadi si iQOO Z9. Regular ya ini yang gak pakai X berarti ya. Kenapa Nas? Kita kebetulan udah pernah megang unitnya dan dia oke sebenarnya. Cuma ya itu kameranya sama ya. Iya. Gak ada kamera ultrawide ya. Tapi si main kameranya oke kualitasnya. Oh gitu. Oh iya. Pernah kita tes dan emang kualitasnya oke ya. Cuma satu aja gitu yang kepake banget. Cuma satu doang yang bisa dipakai literally ya. Satu lagi apa? Depth sensor ya? Coba. Atau makro. Kalau nggak salah makro kayaknya. Bahkan nggak ditulis sama brandnya sendiri guys ya. Jadi tapi ya emang udah lumayan lah. 50 megapiksel juga untuk kamera belakang, kamera utamanya 2 megapikselnya. Dia tidak tulis apa, cuma seingat gue makro sih kayaknya dulu. Iya. Jadi 2 megapiksel something. Mungkin masih bisa dipakai artinya gitu. Cuma ya intinya ini buat yang ngejar performance ya. Di kelas 3 jutaan dapat baterai gede. Oh layarnya nih yang menarik nih. Iya. 144 Hz. Udah gaming banget. Ya walaupun bisa dibilang 120 ke 144 gak terlalu signifikan ya. Dan game banyak kan juga masih mentoknya di 120 juga sih. Iya. Kenapa ya 144 ini jadi angka keramat ya? Standar gaming PC FPS ya. Ya PC gaming ya. PC gaming ya. Dan PC gaming sempat dulu paling tinggi 144 berarti dan ya mulai turun ke HP walaupun ya balik lagi. Tidak dapat yang tidak noticeable banget, cuma udah lumayan sih layarnya AMOLED 4500 nits ya udah terang banget. Buat kalian yang mungkin suka gaming outdoor ya pulang sekolah, panas-panasan di warung sebelah sekolah betul. Gitu kan. Di harga berapa tuh Nas? 3 jutaan gaming? 3,5. 3,5 juta. Oke, cuma juta, tapi ya itu downside-nya ya. Storage-nya 128 GB doang. Oke, kalau buat download Wuthering Waves udah sempit ngap itu habis itu langsung dia sisip dikit nggak bisa buka lagi tuh. Jadi mesti nambah dikit lah ya buat worth it-nya ya. Iya, tapi buat kalian yang cuma mungkin mainnya Mobile Legend. Ya, mainnya apa yang lagi rame lagi sekarang satu lagi Hawk ya. Honor of Kings ya, itu ya oke lah ya masih harusnya ya. Nah, ada satu lagi nih, honorable mention. Ya kalau ini gue masukin karena gue sempat coba lumayan banyak ya. Redmi Note 13 Pro 5G ya, karena HP ini lensanya 200 megapiksel. Sempat diadu sama iPhone sama S24 Ultra yang 200 megapiksel juga. Kita adu full sensornya dan emang proper 200 megapiksel walaupun ya sisanya ya cukup standar lah HP dengan harga 3 jutaan gitu. Walaupun ini udah mepet 4 juta sih ya secara harga. Speknya tadi mirip ya sama si Poco yang kita sebutin pertama di rekomendasi 3 jutaan ya. 7S Gen 2, AMOLED 120 Hz, fast chargingnya 67 watt. Cuma ya secara desain ini lebih mewah ya kelihatannya ya kali ya. Terus lebih appealing. Ini warna yang purple-nya juga cakep sih menurut gua. Dia ada beberapa warna lain juga. Jadi ya yang memang pengen secara looks-nya lebih elegan dan kamera lebih bagus, nambah sedikit dari si Poco, dapat Redmi Note 13 Pro 5G ini di harga 3999. Gua nemu ya di storage 8256 GB. Itu yang 3 jutaan. Nah, kalau ngomongin 3 jutaan sendiri sih RAM juga banyak pilihan nih ya. Oh, Poco X6 itu RAM-nya 12 GB loh. Si Redmi masih 8. Jadi ya itu consideration aja sih. Cukup gak sih 8 GB menurut lu Win? Nas? Buat standar 2024? Cukup-cukup aja sih. Cukup-cukup aja ya, iya. 8 GB ya. Kayaknya gitu sih, banyak orang yang miskonsepsi soalnya kan. Carinya RAM-nya yang gede.
Jadi kalau di HP teritori entry level gini tuh ngelihat RAM gede tuh langsung dikiranya cepet, bikin cepet. Padahal yang bikin awet itu adalah prosesor ya, balik lagi ya. Jadi make sure aja tadi ya, kayak mungkin patokan utama kalau di segmen entry level cek Antutu kali ya. Iya, sama sebenarnya kalau misalnya daripada ngelihat RAM, mungkin juga kadang-kadang kan yang lebih berpengaruh mungkin apakah dia pakai eMMC atau UFS gitu kan. Betul banget. Nah itu juga untuk jadi. Untuk long term eMMC tuh lebih cepat aus. Jadi kayak penggunaan 1 tahun itu biasanya udah melambat banget speednya. Udah mulai nge-lag lah gitu-gitu ya. Betul. Yes. Jadi dicek juga ya penggunaan tadi ya eMMC atau UFS. Awal-awal kayaknya nggak terlalu beda ya. Pas baru beli tuh nggak terlalu berasa gitu bedanya. Jadi dia kalau blok-bloknya itu kalau udah pernah ditulis, dihapus, ditulis lagi, dihapus, dia tuh makin aus si blok-bloknya itu. Jadi itu tadi ya UFS, eMMC. Ya jadi pertama kalau gue prosesor. Kalau lu apa Win? Yang prosesor juga. Prosesor juga ya. Berarti kalau Anas yang tadi juga insight menarik ya. Tipe memori ya UFS versus eMMC. RAM mungkin ya bisa tetap dikonsider, cuma mungkin minimal di 8 GB itu udah standar yang oke lah untuk mungkin beberapa tahun jalan ya. Iya. Gitu. RAM tuh kayak ada thresholdnya, jangan kurang, tapi dibanyakin pun nggak akan menambah performance gitu. Exactly. Jadi lebih kayak lebih ke nafas ya kali ya. Paru-parunya lebih gede, ya mungkin buat lari lebih banyak, cuma buat jalan biasa nggak berasa gitu. Jadi seberapa sering kalian pakai HP kalian buat lari kali ya pertanyaannya. Jadi tetap 1 prosesor, 2 tadi tipe memori, baru RAM sebenarnya gitu. Betul. Ya kita bisa kalau ngomongin efeknya ke snappy, feeling kenceng gitu ya. Yes, feeling kenceng dan penggunaan jangka panjang mulus lah. Gitu. Oke, jadi entry level udah aman nih? Aman. Ya, 1-3 juta udah itu tadi rekomendasinya ya. Nanti kita coba. Gue taruh di bawah gak ya? Gak usah kali ya? Gak lah, canda. Gue taruh juga nanti listnya di bawah. Biar kalian pengen cek, kita coba taruh ya. Jadi bareng-bareng Anas sama Edwin. Terutama yang entry level, ini banyakan dari Anas rekomendasinya. Sip, kita lanjut. Mid range. Nah ini banyakan dari Edwin nih. Ini sebenarnya salah satu sektor yang gue paling suka sih mid range. Kayak kalau gue misalnya selalu pengen HP tuh flagship. Terus kalau misalnya budgetnya kurang ya budget flagship. Terus kalau misalnya kurang banget, ini yang gue bakal settle ya di mid range. Karena sekarang tuh HP mid range banyak banget yang performance-nya udah bisa dibilang ibaratnya 80% dari flagship gitu loh. Jadi mepet ya, udah deket ya. Gitu, dan value-nya oke banget. Gue kalau selalu ada rekomendasiin ke saudara atau temen, gue kalau misalnya mereka budgetnya terbatas, gue akan bilang minimal mid range. Kalau lu mau ngerasain pengalaman yang mirip banget, bisa dibilang mirip lah sama flagship gitu ya. Udah oke gitu ya, udah enak lah. Yes. Let's go. Starting dari berapa nih kita? Starting dari 4 juta. Sampai ke 8 juta. 8 gitu juta ya. Sebelum masuk ke teritori flagship ini kita bisa bilangnya gitu ya. Mid range itu soalnya ada yang sekarang orang bilangnya premium mid range. Jadi mid range biasa, premium mid range baru ke flagship. Dan flagship pun sekarang ada budget flagship ya, budget flagship ya, atau ke yang baru proper flagshipnya. Biar segmentasinya lebih tight lagi. Karena udah banyak banget ya, literally beda 500 ribu aja udah bisa loncat. Iya, udah bisa loncat lagi gitu kan. Oke, kita mulai dari 4 juta. Ada apa nih, Win? Yes, buat yang mentingin spek, biasa udah pada tahu lah ya, Poco F6 ya, itu ngebut banget buat harganya 4 juta. Dan yang menarik nih, gua cek harga launchingnya kan di 5 juta ya. Cuma yang 8256 yang base-nya itu sekarang lagi di diskon di 4749 gitu ya. Dan kalau mau nambah RAM dan double storage itu yang F6 yang 5,7 juta itu juga lagi diskon jadi 5349. Jadi ya value banget. Iya, ini yang kemarin memang sempat kita adu ya waktu itu ya sama 13T sama Realme GT6 ya, yang mana harganya di atasnya semua. Dan emang bikin gempar waktu itu ya. Harganya tiba-tiba jebret 4 jutaan gitu. 8S Gen 3. Wah, buat dapat 8S Gen 3. Cuma memang jujur pas kita pegang barangnya, kita udah gak ada lagi sih sekarang barangnya. Cuma ya emang berasa kalau emang dia secara build quality gak sepremium kakak-kakaknya lah. Jadi di situ yang mungkin downside dari si Poco F6. Cuma performance wise udah gila ya. Dapat chipset yang kelas flagship lah kita bisa bilang gitu kan. 8 series loh gitu. Dan di harga 4 jutaan ya Bin ya. Iya, mulai dari 4749. Turun sekarang jadi 4999 ke 4749 untuk yang 256. Cuma kalau gua sendiri bisa kasih opsi gua di harga 4 jutaan. Gua kemarin kebetulan gua sempat share juga di Instagram story, bokap gua tuh pakai Poco X3 yang X3. Ya X3 betul.
X3 yang 5G yang standar ya, bukan X3 Pro. X3 NFC dulu namanya. Berarti itu udah mau 4 tahun dan dia itu kebetulan ya udah mulai lemot lah gitu-gitunya. Padahal dia udah reset, udah segala macam. Mungkin itu tadi yang Anas bilang ya, memorinya udah mulai aus tuh. Jadi akhirnya gue cek-cek pasaran, banyak yang rekomen ke Xiaomi 14T. Yang mana itu juga salah satu rekomendasi kita sih. Cuma gue cek-cek lagi, ada satu HP yang secara spek mirip sama 14T, cuma harganya lebih murah 2 juta. Yaitu Poco X6 Pro 5G. Nah itu dia di harga 4 jutaan bisa dapat chipset yang sama dengan Xiaomi 14T which is Dimensity 8300 Ultra. U-nya Ultra ya bener ya. Dan itu juga storage-nya udah dapat 512 GB. Jadi buat kalian yang mungkin kebutuhannya pengen storage gede dan pengen kencang aja biar awet jangka panjang. Ya ini bisa jadi opsi yang menarik sih. Walaupun gue tahu ini mungkin secara performance itu sedikit di bawah 8S Gen 3 ya. Katanya ya. Cuma abis gue baca-baca banyak. Kemarin gue sempat lihat lagi di video ituin. Perbandingan antara X6 sama Poco X6 Pro. Susah bener sih ini. Dan banyak yang komen kalau performance Dimensity ya di 8300 Ultra ini tuh stabil. Ya banyak yang bilang secara software pun nggak separah di katanya di Snapdragon itu yang 8S Gen 3 banyak yang overheat. Panas banget karena performance-nya gila. Cuma akhirnya pada settle di X6 Pro dibandingin sama F6 gitu. Walaupun gue tau F6 itu kan waktu itu 8S Gen 3 itu kan baru banget keluar ya kayaknya ya. Waktu 8 Gen 3 keluar banyak dikeluarin versi-versi ininya. Dan akhirnya gue baca-baca sih ya, gue kesimpulannya si X6 Pro lebih stabil secara overall. Tapi gue lihat ya balik lagi kalau kalian nambah dikit ya itu value king juga sih si F6 ini buat dapet spesifikasi yang lebih tinggi. Lebih ngebut. Tapi memang setuju sih 8000 series tuh bisa dibilang stabil banget kan. Makanya gue personally waktu itu ngambil Xiaomi 13T kan. Itu 8200 Ultra ya kalau gak salah ya. 8200, yes kayaknya 8200. Nah yang ini X6 Pro 5G generasi yang lebih barunya. Dan 8000 series tuh apalagi kalau kita cek-cek Poco X6 Pro 5G sekarang udah ada di 4.150.000 ya. Iya, yang lu 4 cek. juta kecil kan gitu 4 juta udah. kecil. Itu tuh menurut gue dapat Dimensity 8000 series. Gue akan rekomendasiin ini kalau buat orang yang tadinya pada mau 3,5 juta, 3,7 juta. Iya. Lu beli yang tambah dikit lagi. Performance-nya udah gacor. Soalnya bokap gue sih komplainnya kemarin dia nge-lag HP-nya sebelumnya. Terus dia juga bukan orang yang suka foto-foto gitu dan gak suka gaming sebenarnya, lebih suka karena dia suka buka WhatsApp, habis buka WhatsApp mungkin buka TikTok, habis buka TikTok pindah ke Instagram gitu kan, lihat foto cucu gitu. Jadi cuma di sekitaran sana aja. Jadi gue pikir ya kalau nggak perlu kamera ngapain ke 14T, mending ini aja gitu. Nah kalau Poco F6 mungkin kalau kalian yang memang pecinta Snapdragon ya, Naga yang mana biasanya optimalisasi sama gamenya itu lebih oke, ya Poco F6 bisa jadi pilihan. Tapi ya tidak sejauh itu juga sih ya. Setahu gue Dimensity itu sekarang kelemahannya cuma di emulator sih. Kalau masukin game-game emulator dia agak kurang optimize gitu. Tapi Snapdragon juga gue nggak tahu sih gimana kalau menurut kalian. Snapdragon kayaknya sekarang agak-agak woles gitu dia. Gue ngelihatnya setelah dia kan selalu on top terus ya Snapdragon ya. Dimensity ini mulai mengejar nih. Kayak Dimensity kemarin katanya udah ada yang skornya 3 juta loh Antutunya. Jadi Dimensity mulai ngejar ke Snapdragon, tapi Snapdragon-nya kayaknya karena udah lama di atas, rada nyantai. Dan terbukti nih, kayak kemarin kan kita sempat aduin di kelas yang nanti kita akan bahas, itu Snapdragon rada kurang. Gitu. Dimana kelasnya Xiaomi 14T. Yes, Xiaomi 14T. Ini personal favorite gue kalau seandainya orang nanya yang harganya di basically mid range, gue akan selalu rekomendasinya ke sini sih. Ini 14T Pro sih. Iya. Yang lebih ini cuma 14T ya. Iya, kita nggak pegang ya. Ada itu. Ini. Oh iya. Okay. Nah, itu dia tuh favorite-nya. Iya, 14T menurut gua paling all-rounder lah di harga 6 jutaan. Dan ada honorable mention-nya juga sebenarnya menurut gua ya. Kalau mau yang software-nya lebih nyaman, gua akan selalu kasih A55. Tapi kita ngomongin Xiaomi 14T dulu nih ya. Dia pakai Dimensity 8300 Ultra ya, yang mana sama ya sama Poco X6 Pro 5G ya. Sama. Cuma beda ini kan kameranya Leica gitu kan. Terus bodinya juga ya back glass, walaupun sampingnya ini polikarbonat tapi juga finishingnya kayak nyaman gitu ya. Yes. Dan ya buat gua kayak
yang kelihatan mature aja sih secara desain gitu ya, nggak kelihatan kayak bukan HP bocil tapi ya kelihatan mature lah, elegan gitu nggak sih? Kelihatan lebih dewasa lah gitu ya. Banyak yang komplain itunya sih kameranya Win, kayak kompor. Terlalu generik juga kali ya desainnya ya, kayak nothing special. Soalnya Xiaomi 13T tuh desain kameranya malah lebih fresh gitu ya, gitu kan. Karakternya. Kali ini agak generik tapi banyak yang bilang itu beli Xiaomi dapat King Phoenix. Kenapa? Soalnya King Phoenix kayak gini semua layoutnya. Iya, BAM kameranya Infinix tuh banyak pakai yang kayak gitu. Glossy ya. Si ininya sih si bentuk kamera kompornya itu. Iya, itu lingkar-lingkarnya tuh yang agak jujur yang kalau gue sih lebih komplainnya ke situ sih. Jadi lingkarannya ini kayak ada 2 tekstur. Di luarnya matte, di dalamnya tuh glossy. Gitu. Jadi kalau dilihat di beberapa angle tuh pantulan cahayanya tuh agak-agak gengges gitu sih. Kalau gua nitpicking ya istilahnya ya. Itu aja sih desainnya, yang design choice yang menurut gua. Sayang dia gak terusin dari yang 13T Win. Tapi secara package sih ya harus diakuin. Itu yang all rounder banget lah di harga segini. Kalian dapat kamera bagus, dapat prosesor bagus, dapat build quality desain yang juga ya subjektif tapi overall masih bagus, masih kerasa dewasa, premium bahannya gitu ya. Bahannya betul, bukan cuma desain lah, bahannya tuh bagus gitu. Walaupun kalau dari luar katanya dilihat mirip sama Poco F6. Iya betul. Bahannya tapi pas dipegang beda. Bobotnya tuh berasa lah masih. Kalau Poco F6 tuh agak hollow ya, agak kopong ya berasanya ya pas dipegang ya. Kan. Plastik banget, dan dia plastiknya ini plastik yang lebih premium lah gitu. Jadi jangan, plastik tuh bukan cuma satu jenis. Plastik tuh bisa macam-macam finishingnya gitu guys. Itu yang mungkin perlu ya jangan karena terdengar plastik langsung kayak dan backnya glass ya. Ya ini back glass ya. Poco itu plastik polikarbonat. Polikarbonat ya. F6 ya. Glasstik lah kalau bisa dibilang ya gitu ya. Samsung punya ini. Iya, Samsung ya bahasanya glasstik. Nah, kalau yang kedua tadi Samsung ini ya. Yes. Tadi Samsung. kita pernah adu sih ya. Jadi Xiaomi 14T, Samsung sama Vivo. Nah, Samsung ini gimana Ben? Kalau menurut lu? Iya, balik lagi soalnya One UI emang paling nyaman ya. Terus Samsung dan kameranya juga ya. Kalau Samsung bisa dibilang mungkin di mid range dia one of the best juga gitu ya. Build quality-nya sih ini gue bilang dia. Iya. Pakai frame metal ya di harga segini. Jadi ngasih kesan yang pasti pegang langsung beda gak sih? Dibandingin HP-HP yang pakai frame plastik masih dingin-dingin gitu loh. Tapi ini memang gue ngerasa finishingnya aja sih nggak seproper kakak-kakaknya lah yang flagship beneran gitu. Pasti. Jadi masih ada tekstur garis-garisnya gitu. Bikin brush. Tapi tetap karena udah metal itu langsung gimana elevate, gitu beda ya. Elevate experience-nya ya gitu kan langsung kan. Jadi ya secara ketika dipegang udah berasa mewah gitu. Jadi langsung ngasih ya itu. Apalagi Samsung kan kita bilang kan. Jadi all rounder banget walaupun secara prosesor ini bukan yang the best. Bukan yang paling kenceng. Nggak yang paling kenceng. Dari segi angka. Takutnya sih lebih ke tadi. Penggunaan jangka panjangnya Win kalau gue bilang. Takutnya tahun depan nih udah mulai nih. Walaupun pas kita tes ya. Di kemarin di tes CPDT ya. Speednya paling kenceng ya. Paling kenceng. Dia nggak mention dia UFS atau dia eMMC. Tapi dia langsung nih hasilnya nih. Terus kita juga yang lucu. Walaupun performance-nya dibilang yang paling angkanya paling kecil di antara yang tesan kita kemarin, tes CapCut dia paling oke hasilnya. Paling kenceng. Paling kenceng rendernya. Jadi ini tanda kalau optimalisasi software One UI yang bermain ya. Yang ngaruh gitu. Yang cuma ngasih. Chipset doang. Ditambah update-nya juga. Update 4 tahun panjang ya. Kalau A55 ya. Kalau yang seri A ya. Oke, jadi ya itu desain khas Samsung ya. Yang mana sama semua nih. Kalau kalian misalnya di depan ada 2. Kelihatan gak tuh? Jadi bisa cosplay. Bisa cosplay. Buat ya biar kelihatan kayak flagshipnya gitu lah Samsung. Dan kemarin yang pas kita adu 3 HP itu banyak banget komen yang bilang videonya lebih stabil. Oh iya. Videonya A55 kemarin ada baca stabil. juga tuh. Iya. Yes. Dan ngomong-ngomong cosplay, Anes sih sering cosplay. Enggak bercanda. Oke, jadi A55 ya bisa kalian cek sih sebenarnya versus lengkapnya kalau kalian pengen detail. Cuma ada satu lagi yang belum kesebut nih dari elemen mid range yang kelas 6 jutaan. Ya. Apa tuh? Vivo V40. Yes, BBK Group. Ya, kayak biasanya gue jarang merhatiin BBK karena jujur biasanya secara spek, secara chipset mereka nggak
nggak yang top, nggak yang ngasih value banget lah gitu ya. Paling top. Tapi boleh dibilang buat mid-range BBK kali ini menurut gue yang Vivo V40 ini menarik untuk dilirik kalau seandainya prioritasnya adalah kamera. Kamera. Iya. Simply karena Vivo V40 ini pakai Zeiss udah gitu ya. Kemarin gimana Nes? Lo yang waktu testing Vivo V40 ini? Oke sih, kameranya tuh oke. Dan dia tuh nggak cuma depannya doang, nggak cuma belakangnya doang, depannya juga bagus gitu kamera depannya. Oh yes, Vivo V40 ini kamera selfie-nya lebar ya. Iya betul. Buat vlogging enak banget sih itu. Buat vlogging enak. Terus bagus juga emang hasilnya gitu. Diadu angle-nya paling lebar di antara yang lain ya. Terus secara Zeiss itu kemarin apa ya, portraitnya ya? Iya yang sih, bagus ya. Dia ada vocaling-nya bisa diatur gitu. Terus blur-blurnya juga dia distagon, apalah, pentagon mah Amerika ya. salah. Ya itulah pokoknya banyak pilihan blur dan hasilnya emang yang paling itu ya menarik ya dari segi dia kamera ya. Dia bisa softwarenya tuh bisa ngenalin bagian yang gelap dinaikin, tapi yang terang diturunin gitu. Jadi bisa kelihatan semua gitu. Balance gitu jadinya ya secara hasil ya. Biasa gue sendiri jujur kalau ngedit foto biasa shadownya langsung gue naikin biar kayak fotonya tuh terkesan balance gitu loh. Terkenal bisa ya. Terus desainnya juga cakep ya kalau dilihat. Gue sih jujur gue lebih suka yang V30 Win. Lebih suka yang V30? Iya. Kalau yang gak tahu sih mungkin karena gue ngelihat banyak kali di sekitar gue ketika V30 keluar tuh kayak jepret gitu banyak. Gue sering banget lihat di jalan gitu. Oke. Jadi kerasa lebih signature di gue. Tapi ya baik lagi ini V40 lebih baru dan udah stereo speaker pertama kali di seri V setelah 40 tahun. Oh enggak, sorry. Ini 40 nih seri yang keberapa ya? Gue lupa deh. Gue tuh review Vivo udah dari zaman awal mulai. Vivo tuh salah satu HP pertama yang gue pernah review sih waktu itu. Dan ya ada masa-masanya dia ngasih spek yang bagus. Tapi ini sih so far 2 tahun terakhir V30 ke V40 bagus. Cuma akhirnya ya itu tadi yang ditunggu-tunggu banget, stereo speaker udah ada di sini. Gitu. Yep. Cuma OS-nya aja sih. Gimana menurut lu? Kalau Vivo kayak satu keunggulan yang lucu yang gue kangen tuh dia bisa copy kartu NFC. Kayak misalnya kartu pas buat parkir gitu-gitu ya. Parkir, masuk kantor, masuk komplek, apartemen, lift gitu. Jadi ya itu yang unik sih menurut gue dari software Vivo. Other than that, ya gue emang gak terlalu banyak nyobain, tapi itu salah satu yang kayak kok yang lain kagak ada ya. Cuma maksudnya cuma baru Vivo aja ya. Yang kayak gitu-gitu. Iya. Software cukup basic sih harus gue bilang. Mungkin orang-orang yang udah terbiasa dengan yang gak kayak terlalu polish. Kalau One UI kan kayak animasinya tuh smooth banget, ikonnya tuh engaging banget. Kalau Xiaomi kan juga ya kiblatnya ke Apple kali ya, iOS ya, icon-iconnya gitu-gitu. Sama halnya juga dengan Oppo yang ya semakin kesini juga semakin ya Apple gitu kan pengennya kan. Vivo ini harus gue bilang dia cukup ngasih balance kali ya. Ngasih balance antara ya gue kasih fitur banyak tapi tampilan gue simple aja. Agak kayak stok Android, maksudnya icon-iconnya segala macam kayak nggak di apa-apain gitu sama dia kadang-kadang ya. Itu yang gue bingung sih, either dia nggak ada R&D-nya, udah gue masukin aja fitur tapi desainnya gue ya polosin dulu aja, atau emang mereka nggak terlalu pentingin aja secara estetik gitu, yang penting fitur banyak, secara hardware bagus. Atau mungkin memang karena mereka fokus R&D-nya buat yang OS-nya yang di China doang. Apa tuh namanya? Origin OS. Origin. Sedangkan yang global yang lain kayak ketinggalan. Iya gitu ya udahlah, ntar lah tunggu kalau Origin OS buat ready buat global kali ya. Baru kita mungkin dapat yang update-nya juga. Tapi kalau nggak salah mereka juga udah ngejamin update di Vivo 4 tahun juga kalau nggak salah. Oh iya. Jadi ya ini jadi salah satu elemen tambahan lah ya. Kalau kita ngomongin tadi kan di entry level kalian pentingin tadi 3. Kalau di elemen mid range yang kalian pentingin tadi mungkin 1 kamera ya. Kameranya udah lumayan bagus dapetnya. Kedua ya tadi OS kali ya. Jadi OS-nya udah harus ngasih experience yang cakep lah. Gitu. Yep. Ini harganya kita cek 6 jutaan ya. 6 jutaan ya, 6,3. Jadi Xiaomi, Samsung, Vivo itu semua di kategori 6 juta. Kayak Samsung tadi kita lupa ngomongin harganya kayaknya di 5 jutaan dapat ya, 8128 tapi. Ada versi yang termurahnya lagi, bukan termurah, paling standar ya. Varian baru yang 128. Iya, 8128. 8128. Iya. Jadi yang sebelumnya waktu awal dia rilis tuh cuma 8256. Sama dia ada yang RAM 12 256.
Yang mana harganya lumayan 6 jutaan. 6 jutaan ya. Iya. Nah ini akhirnya dia keluarin yang 5 jutaan nih. Mungkin karena ya itu yang banyak dicari juga kali ya. Teritori 5 juta ya. Dan itu keluarnya belakangan. Bukan bareng ya pas dari awal gitu. Satu lagi. Oke, satu lagi yang menurut gue cakep juga Realme GT6 ya. Waktu itu lumayan rame ya Vin, gara-gara disenggol-senggol terus sama Poco kan. Lu A9S Gen 3 7,5 juta, gue keluar 5 juta nih. Apa katanya tagline-nya waktu itu? Real GT ya? GT beneran atau apa gitu pokoknya. Iya, yang bikin koran-koran gitu lah. Iya, senggol-senggolan ya berdua. Bung Andi, I'm looking at you. The real GT gitu. Jadi, dan ternyata setelah dicoba it's a good phone gitu ya. Si GT6 ini HP yang cakep gue bilang. Solid. Solid banget ya. Desainnya juga cakep. Yes. Terus dia layarnya curve kelihatan mewah juga ya. Yap. Kameranya juga bagus. Ya, gue cukup setuju sama pendapatnya Gadgetin waktu itu bilang kayak oke sih mungkin disenggol-senggol misalnya sama Poco F6 gitu ya. Tapi kalau dua-duanya nggak lihat harga, ya orang personally gue akan pilih GT6 gitu ya. Realme GT6. Cuma kalau menurut lo gimana Nes? Dengan speknya Realme GT6 sama Poco F6 beda hampir 2 jutaan ya. 2 jutaan. Kalau lo sendiri lo ambil mana? Mungkin pendekatannya lebih gimana ya? Kayak harusnya Realme tuh datang sebagai solusi murah dari BBK Group gak sih harusnya? Harusnya dia main di price-nya Poco. Iya, harusnya dia tuh against Poco, bukan mau coba lagi ngelawan Samsung atau ngelawan yang brand-brand gede. Sayangnya dia kayak nggak main di situ lagi gitu. Good point. Awalnya mereka pengennya ke sana padahal kan betul, kelihatannya kan. Cuma sekarang kayak ngerasa udah gede nih gitu kali ya. Ya benar sih, insight yang menarik sih Nes. Kalau memang sekarang jadinya strateginya agak membingungkan. Walau ya harus gue bilang HP-nya bagus sih. HP-nya bagus, cuma kayak kalau bisa lebih kompetitif lagi di pricing sih. Iya, lebih berani ya gitu ya. Kalau mau ngelawan Poco. Yes. Ya walaupun demikian kita ngomongin HP si GT6 ini agak menarik nih. Karena dicek harga pasaran waktu rilis itu di 7.999. Tapi harga flash sale 7,5 sih memang ya. Dan sekarang udah naik. Karena di Realme udah sold out katanya gitu. Jadi di 8 jutaan kalau dicek di pasaran sekarang gitu ya. Dan agak-agak aneh gitu kan. Anomali ya. Mungkin strateginya Realme lagi-lagi yang agak kita bingung ya. Iya. Mungkin ambil adiknya aja yang baru keluar. Si Realme 13 Plus. Nah, itu 13 Plus kemarin dibahas juga sama Anes. Tadi kita belum sempat mention ini ya. Betul. Tuh. Jadi pas nih. Boleh tuh Nes. Kenapa Nes pilih itu aja? Karena dia pakai chipset di HP 9 jutaan. Nah. Wah. Dengan harga setengahnya aja. Gila. Hela nafas dulu. Iya. Tapi Realme 13 yang ini harus gue bilang quite interesting sih ya. Interesting. Buat harga 4 jutaan dapat chipset segitu. Kita balik lagi sedikit mundur aja ya. Kalau mau HP gaming. Tadi kan kita masuk gamingnya tuh di 3 jutaan ya. Jadi ini kalau 4 jutaan gaming selain Poco. Ini 4 juta kecil ya? 4,5 tuh. Ya dapat Dimensity 7.300 Energy. Dan katanya vapor chambernya gede banget ya Nes ya? Iya betul. Nah itu tadi memang di 4 juta ada Poco F6 sih ya. Yang tadi sama Poco X6 Pro. Yang mana speknya udah gila. Cuma ini ya HP e-sports ya. Iya dia udah turnamen level gaming smartphone. Nah, turnamen level gaming smartphone itu bahasanya dia gak sih tapi dia? Tapi dia udah beneran jadi official untuk kompetisi Honor of Kings. Oke, kompetisi Honor of Kings. Karena dia bisa tembus di 120 FPS. Oke, jadi developernya ngobrol ya? Ngobrol, jadi udah optimize. Oke, itu yang mungkin HP-HP lain ya. Bukti kalau software itu berpengaruh. Cuma mungkin kalau ngomongin HP gaming kita boleh mention sedikit nih. Kita lupa kita bawa HP ini tadi kita mau mention coba kelupa. Iya betul. Silakan. Si GT20 Pro ya. Yes. Nah HP yang my god desainnya gamer banget. Gamer abis ya. Ada lampu-lampunya juga di belakang ya. Ini yang dapat MagSafe gitu ya? Iya. Iya kan ya? Ya dapat 8.200. 8.200 Ultimate ya. Kayaknya mungkin
overclock lah. Nah, lagi dihidupin nih. Udah lama nggak kita hidupin guys. Dan dia tuh boxnya juga heboh tuh waktu itu. Iya keren banget sih boxnya sih. Itu box standar atau? Kalau beli yang unit ini kayaknya, kayaknya dapetnya itu. Soalnya deh. kayak di dunia serinya ini itu tuh udah yang paling atasnya di seri GT. Oh di GT ini GT20 Pro ya. Iya. Oke. Jadi kita ya sedikit flashback sedikit ya sebelum kita kelarin segmen mid range buat yang gaming tadi ya. Jadi ada pilihan Realme 13 Plus yang pakai chipset 9 juta sama ini. Infinix yang memang ini juga jadi HP turnamen ya. Iya, tapi waktu itu apa ya? Mobile Legend. Mobile Legend, yes. Nah, kalau Mobile Legend kalian 8.200 ya not bad sih ini. Tapi packagingnya sih harus gue bilang over the top. Dan itu packaging itu jadi salah satu poin yang ya kalau kita ngomongin HP itu first impression lah gitu ya. Dapat packaging bagus itu sebuah apa sih? benefit point plus untuk kalian beli itu loh. Jadi bisa dipajang boxnya. Yang gamer banget kan jadi satu elemen tambahan gitu untuk screen gaming gitu. Dan ini jadinya kayak head to head sama X6 Pro berarti ya. Dari sisi harga sama chipsetnya emang Dimensity 8000 series. Sama X6 Pro-nya lebih baru ya. Lebih baru 8300. Mungkin yang kayak gini-gini tuh kalau gue bisa kita lihat secara value lebihnya tuh biasanya kayak tadi di software ya. Jadi optimal secara gamesnya bisa ke unlock. Dia punya full setting ya. Iya betul. Biasanya kan kalau HP-HP yang software nggak ke unlock tuh ini masih belum bisa. Terus secara optimalisasi tuh banyak yang komplain biasanya kayak Genshin Impact tuh dia tuh ke-compress banget grafisnya. Jadi yang penting bisa jalan FPS tinggi tapi grafisnya jelek gitu. Dan itu yang banyak yang dipertanyakan lah di bagian sana. Cuma ini yang mungkin benefitnya tadi dia karena dia udah kontakkan langsung sama developer gamenya, ya gamenya pasti lebih optimal, experience-nya lebih mulus gitu mungkin ya. Gue sendiri sih gak main game jujur guys, karena masih kerja. Tapi buat kalau kalian yang lagi momen-momennya main game, ya memang klaim-klaim ini gak bisa dianggap enteng sih. Itu mungkin bisa dicek lebih lanjut di review lengkapnya aja. Iya, Infinix tapi ya yang menurut gue bukan downside tapi gue penasaran tuh softwarenya kayaknya ya. Soalnya si XOS ya. Yang XOS itu ya. Lo pernah pakai Infinix for an extended period of time nggak? Mungkin belum ya. Belum. Gue dulu sempat penasaran sama yang tapi lupa tipe gue sempat beli satu malah yang dapat casing MagSafe sama dapat powerbank MagSafe. Oh iya. Tapi udah lupa tipenya apa jujur aja. Sempat gue pakai sebentar karena gue pikir gue pengen ada Android yang ada MagSafe-nya. Karena gue pakai Android itu sebenarnya HP kerja. Jadi HP kerja gue biasa gue buat WhatsApp, gue buat Google Maps, dan gue buat Android Auto. Ya Google Maps dan Android Auto lah basically. Jadi karena waktu itu keluar ya gue penasaran akhirnya gue coba pakai. Cuma itu softwarenya astaga. Ya agak-agak apa sih tampilannya ya kali ya. Terus kadang-kadang kurang enak gitu di mata gitu. Warnanya gitu. Gue pernah nyobain Phoenix 2 tahun lalu. Gue juga lupa seri apa. Gue cuma coba seminggu 2 minggu gitu ya beli Phoenix. Iya. Kadang-kadang tuh lu tau gak sih yang kayak software tuh banyak yang kayak ngasih notification recommendation ini tuh yang kayak bloatware-nya dong. Iya kayak bloatware. Kayak ntar tiba-tiba muncul iklan. Bukan iklan tapi kayak lu merekomendasikan fitur lu sendiri yang kayak ini tuh jadi ini banget gitu. Kayak contoh deh misalnya kayak Redmi series ya, Redmi Note gitu ya. Itu di samping iklan juga yang kadang-kadang gue suka kesel tuh kadang-kadang wallpaper carousel walaupun lu udah pilih untuk nggak pakai, suka ditawarin terus dipaksain gitu. Ya. Kadang-kadang beberapa lama sekali gitu kan muncul. Kalau di Vivo tuh V App Store biasanya. Nah, kalau di Samsung ya itu Samsung yang keranjang ya Galaxy Store. Downloadnya. Iya, tapi itu kan App Store-nya doang kan. Kalau ini tuh kadang-kadang mereka punya setting notification itu, sistem notification suka kayak ngasih recommendation terus kayak pakai fitur ini. Walaupun lu udah swipe away gitu kadang-kadang. Si Infinix ya? Iya. Si XOS. Mungkin apa karena gue baru pakai HP-nya, jadi dia banyak rekomendasial baru. Atau emang dia terus-terusan kayak gitu ya. Oke. Ya pertanyaan yang menarik. Mungkin teman-teman yang tahu bisa dijawab di kolom komennya yang pakai Infinix cukup ya. Cukup lama. Kira-kira experience-nya gimana sih menurut kalian OS-nya? Gue cukup penasaran soalnya gak pernah pakai lama gitu ya. Terus tau gue tuh Infinix tuh kan terkenalnya tuh di South Africa.
Salah satu HP paling tinggi penjualannya di sana ya. Nggak tahu sekarang ya. Gue pernah dengar dulu lah. Dan mungkin itu jadi salah satu behavior audience di sana gitu, Win. Untuk dikasih tahu nih ada fitur ini nih, ada fitur ini nih. Dan mereka suka ngulik-ngulik mungkin audiensnya gitu ya. Beda sama mungkin yang di Indonesia yang sukanya custom ROM. Enggak. Dan ya mungkin kita bahas sedikit lah soal iklan dah. Ya, mumpung ini kita banyak ngomongin Xiaomi dan lain-lain kan, soalnya banyak yang suka nanya tiap kali kita bahas HP Xiaomi, ada iklannya. Gimana menurut kalian? Gue terakhir pakai HP Xiaomi yang beriklan banyak itu udah mungkin 2 tahun lalu kali ya. Redmi Note 10 kayaknya. Di Redmi ya yang banyakan ya. Ya biasa di seri Redmi sih. Ya pokoknya yang Xiaomi yang Redmi series tuh Redmi series ke bawah lebih banyak. Maksudnya mereka masih OS-nya ditawarin iklan gitu ya, muncul-muncul iklan. Soalnya selama gue pakai Xiaomi 13T kayaknya nggak terlalu ada iklan sih. Emang Xiaomi series yang non Redmi kayaknya udah nggak terlalu ada iklan ya, lebih minim ya. Itu pun kayak harus masuk ke dalam aplikasinya mereka dulu kan, baru keluar. Gue biasa jarang pakai aplikasi native-nya Xiaomi juga. Nah kan, itu sih yang kalau gue bilang dulunya ya, kalau kenapa ada iklan karena kalian pakai aplikasi native-nya nih kayaknya nih. Video play Mi Video. Oh itu menyebalkan sekali. Wah itu nempel banget kan. Dan kadang orang sebenarnya mungkin gue rasa orang banyak gak ngerti aja sih. Kalau mereka pakai aplikasi itu yang bisa keluarin iklan. File manajernya Xiaomi. Gitu kan. Kemarin di speed test tuh yang lucu, makanya itu yang gue nonton. Di speed testnya Poco X6 sama Poco F6. Ketika kita buka file manager kan yang keluar iklan dulu gitu kan. Jadi di situ ada yang komen, bukan speed test, speed paling kenceng buka iklan katanya. Jadi kayak ya memang itu balik lagi karena banyak pakai aplikasi bawaan juga sih salah satu faktornya ya yang jadi iklan. Cuma di yang kayak di Xiaomi yang edisi Xiaomi-nya pun tetap ada iklan sih kayaknya. Ada tapi lebih minim aja lebih minim aja ya, lebih nggak se in your face lah dari yang versi Redmi atau yang kalau Poco gimana? Poco ada juga sih. Poco ada juga ya. Sebenarnya kayak treatmentnya Poco sama Redmi sama. Oh sama, oke. Biar dia bisa subsidi HP-nya biar lebih murah ya. Yes. Tapi seberapa gede sih iklan? Nggak tahu sih ya. Cuma ya, well, ya itu yang mungkin price that you guys have to pay, harga yang mesti dibayar kalau kalian pengen dapat Samsung HP yang lebih terjangkau ya. Kalau nggak mau iklan udah Samsung aja tadi. Udah ada kasih juga rekomendasinya ya. Oke, itu yang untuk mid range, segmen kelas menengah ya, 4 sampai 8 jutaan. Nah, kalau kita ngomongin di atas 8 juta nih, 8 sampai 10. Gua ngomongnya sih basic flagship atau kita bisa bilang budget juga lah ya. Kalian bisa dapetin rasa flagship di harga yang lebih terjangkau. Cuma memang ya HP mungkin sekarang karena inflasi juga kali ya. Harga makin naik. Dulu kan HP 10 juta tuh udah flagship ya. Flagship ya. Udah flagship banget, cuma ya mungkin tren karena iPhone juga salah satu faktornya. Naik terus yang lain ngikutin ya. Ngikutin. Nah, kita mulai dari rekomendasi. Nah, cuma untuk teritori 8 sampai 10 ini tuh agak challenging sih ya. Kalau yang kita dapat ini rata-rata di teritori mendekati 10 semua gitu. Tapi ada juga sih yang 8 jutaan. Langsung aja. Oke, di sisi iPhone, rekomendasi kita iPhone 13 ya. Ya, dari kemarin kita sebutin terus kalau mau iPhone di bawah 10 juta, tapi yang masih bisa dibilang kasih experience paling bagus, iPhone 13 adalah jawabannya. Cuma kekurangannya adalah ya dia yang harga segini yang 128 ya. 128 kan itu pun base model ya. Base model. Karena ya, iPhone 12 tuh masih 64 ya guys. Yap, jadi betul. Yang 13 ini udah dikasih 128. Jadi udah lumayan lah. Chipsetnya juga A15 juga banyak improvementnya. Energi efisiennya juga lebih oke. Ya, jadi baterainya, lu bilang baterainya lebih gede juga Bin ya? Iya dibanding 12 ya. Dibanding 12 ya. Jadi dikasih efisiensinya juga harusnya lebih bagus. Secara kamera sih standar ya. Apple cuma diganti-ganti aja posisinya saat ini. Maksudnya yang periode kemarin dari yang 12 itu lurus ya, jadi miring. Terus jadi lurus lagi. Jadi miring lagi. Terus jadi lurus lagi. Iya, dan iPhone 13 ini juga bisa dibilang rekomendasi gue kalau seandainya kalian gak perlu lirik iPhone 14 lah ya. Karena iPhone 14 tuh bener-bener iPhone 13 yang ibaratnya di refresh dikit aja pakai chipsetnya sama A15 Bionic juga. Cuma kalau nggak salah sama ya. Kalau nggak salah RAM-nya yang dinaikin ya sedikit. Gue lupa. Pokoknya perbedaan 13 ke 14 tuh dikit banget, sampai 14 tuh ya nggak terlalu. Coba compareness.
Nah ini udah gak ada miring lurus lagi sih ternyata. Coba lihat RAM-nya. Oh iya bener. Jadi dia naik RAM-nya dari 4 ke 6 giga ya. Dan itu gak terlalu pengaruh banget sih menurut gue 14. Jadi save your money, beli 13 atau nambah dikit buat iPhone 15 series karena udah ada USB-C ya. Tapi itu bukan basic flagship lagi ngomonginnya. Kita continue di basic flagship. Kalau di sisi Android ada 2 yang paling hot ya Vin ya. 2 yang paling hot, tapi ada beberapa juga sih yang honorable mention yang nanti kita ternyata coba ya. Tiba-tiba kita lumayan, wah ini value banget nih, baru nemu kita hari ini. Baru nemu tadi pas kita lagi rembuk bareng-bareng. Nah kita sebutin yang pasti-pasti dulu aja ya. Ada Samsung ya dengan S24 FE-nya yang baru dirilis ya. S24 FE ya, kalian bisa lihat di meja sampingan nama A55 kan, kayak cosplay kan. Nggak tahu mana yang A55 atau pada bener ini bilangnya A55 Ultra. Ya jadi sama mirip banget ya. Cuma tadi kayak gue bilang ya, secara finishing frame dia lebih halus ya, lebih ngikutin yang flagship, lebih kayak flagshipnya betul. Jadi perasa premium lah gitu. Bobot wise sih kayaknya mirip-mirip gak sih kalau lu pegang? Rasa-rasanya kayak karena dua-duanya sama-sama udah ya, kaca dan metal jadi berbobot gitu kan. Kerasa bobotnya. Secara prosesor sendiri sebenarnya dari ini tuh lumayan ada improvement lah ya dibandingin sama S23 FE ya. Ya Exynos yang 2400 ya. Bukan ya? 2400 ya. 2400E ya. 2400E ya, dia dikompres katanya sama si Samsung. Ya, mungkin di underclock atau ya yang clock speednya lebih rendah mungkin, tapi lebih light lah kita bisa bilang gitu ya. Iya. Cuma tetap dapat benefitnya flagship semua Samsung. flagship Samsung. Dari update Galaxy software, AI-nya sama. Galaxy AI betul ya. Itu terus kalau nggak salah dia punya image processing, namanya apa sih? Pro Visual Engine. Pro Visual Engine. Engine juga diturunin ke sini gitu kan. Update software 7 tahun. Yes. Dex juga dapet. Jadi kalau dilihat-lihat sebenarnya ini kalau kalian pengen Samsung harga segini ya. Ini sih ya pilihannya yang udah rasanya udah taste of flagshipnya udah dapet banget gitu loh. Cuma kalian bayar harga dengan maksudnya bezelnya jadi lebih tebal gitu kan, tampilan flagship aja yang kita korbanin gitu ya. Tampilan depan terutama yang kalian lihat setiap hari. Yang bezelnya ya bisa dibilang untuk budget basic flagship tebel gitu ya. Tebel. Dan opsinya memang kalau di harga segini cuma ada yang bekas flagship tahun lalu. Ya. Dan itu pun yang versi kecil S23. Yang mana jujur kalau gua sih mending ini aja. Karena S23 memang dia prosesornya oke, tapi baterainya kecil. Dan gue sempat rekomen teman gue yang mana dia komplain ke gue, baterainya boros banget, Vin. Daniel juga waktu itu pakai, dia bawa power bank mulu ya. Harus bawa power bank, betul. Ya jadi ya nggak peace of mind lah menurut gue gitu. Walaupun ya gitu tadi secara flagship ya beneran flagship. Kalau S23 cuma tadi baterainya kurang, layar juga lebih kecil. Yang mana buat banyak mayoritas orang gue rasa mereka akan value layar yang lebih gede. Gitu. Jadi rekomen banget S24 FE kalau kalian pengen Samsung di budget segini. Gitu. Kalau setelah ditelisik-telisik lah dapat value-nya. Kalau yang pengen selain Samsung, Android ya Xiaomi itu yang ada. Tentu pilihannya yang sekarang lagi paling hits 14T Pro ya. Yes, kenapa tuh? Dimensity 9300 plus ya, flagship. Kameranya Leica. Dan sensornya tuh sama yang ada di Xiaomi 14 ya. Jadi image sensornya tuh lebih bisa dibilang gede ya. Dia 1 banding berapa inch sih itu. Tergolong besar lah. Jadi sangat-sangat bagus untuk low light ya. Karena ya balik lagi salah satu resep untuk foto-foto di low light adalah ya. Sensor gede gitu kan. Untuk nyerap cahaya lebih banyak. Dan ini harganya untuk yang 12/256 GB itu di 8499, 8,5 juta gitu ya. 8,5 juta udah dapet. Itu value banget. Yes. Kamera Leica gitu kan. Dia bahkan ada wireless chargingnya up to 50 watt. Bisa ngecas full dalam waktu 1 jam deh kalau gak salah ya. Dan ya ini sendiri memang lebih murah 1,5 juta ya dibandingin sama Samsung tadi. Tapi ngasih value ngasih spek yang lebih gila sih. Bisa dibilang. Tapi baik lagi ya it's a Xiaomi. Gitu. Kameranya bagus sih. Kita udah compare juga ya kemarin sama Samsung Galaxy S24 FE sama Vivo X100. Dan ya overall Leica punya signature color yang mata manusia entah kenapa tuh kayak suka gitu kayaknya ya ketika ngelihat fotonya. Dan dia punya sensor tadi dengan sensor yang gede
ya dapat foto yang lebih versatile lah. Dibandingin mungkin kalau kayak Samsung tuh low lightnya agak kurang. Terus kalau makanya dia akhirnya pakai Pro Visual Engine tadi ya untuk low lightnya tadi. Cuma ya balik lagi 8,5 juta boy. Kalian hemat 1,5 juta. Ya kalau kalian mau save that kind of money dan kalian willing to ya mungkin sacrifice a few experience ya. Ya ini bakalan yang udah terbiasa sama OS Xiaomi ya. Terutama yang udah terbiasa sama OS Xiaomi gitu. Nah itu pertanyaan besar sih kalau gue ditanyain di segmen ini. Pasti pertanyaan gue adalah lu sebelumnya pakai HP apa? Gitu. Ada beberapa yang pakai iPhone pengen pindah ke Android. Ya jawabannya either Samsung atau Xiaomi ini. Gitu. Kalau yang suka foto-foto, biasa gue tendensinya ke Xiaomi sih. Dan ya dapat lebih banyak fitur juga. Gitu secara value for money-nya kali gitu. Xiaomi 14T Pro. Yes, dan ada satu kuda liar, apa bilangnya, yang tiba-tiba hidden gem. Tadi kita lagi lumayan ngobrolin brand yang satu ini kayaknya nggak keluarin budget marketing apa gimana sih? HP-nya bagus-bagus, tapi kayak nggak terlalu banyak kedengeran gitu ya. Orang nggak banyak ngomongin gitu ya. Yes. Kita tadi lagi cek-cek Asus punya flagship tuh apa gitu kan. ROG Phone tahun ini juga gak gitu kedengeran. Terus tiba-tiba kita cek Asus Zenfone 11 Ultra. Harganya di aslinya itu 999, 10 juta. Iya, under 10 juta loh. Buat HP dengan 8 Gen 3. Ya, 8 Gen 3 ya, gitu. 12256 baterainya 12256 gede kan. Karena ini sebenarnya ROG Phone dibikinin Zenfone gak sih? Iya, ya kan? Satu sasis ya, bentuknya sama, mirip-mirip. Nah, mungkin buat ngirit R&D kali dicetakan. Jadi ambil sama ya. Iya, dicetakannya udah satu molding aja istilahnya gitu ya. Nah, itu speknya juga. Padahal ini tuh Zenfone nih waktu kalau gak salah MKBHD punya tes kamera. Salah satu yang the best loh. Salah satu yang orang paling suka. Dan emang menurut gue bagus juga sih. Gue pernah coba yang dulu. Cuma yang ini gue belum coba, penasaran sih. Sebenarnya pengen coba. Gue lebih baterai life-nya juga ya, yang banyak banget yang di mention. Iya, padahal kan dulu kan kecil kan dia kan ya. Ini kan udah gede nih. Ini udah gede, berapa nih baterainya nih? 5.500. Nah kalau dulu dia kecil tapi 4.500. Tadi di atas ada tulisannya juga. 5.500. 5.500, charging 65 watt, PD, PPS, QC. Wah, 100% dalam waktu 39 menit. Ya, Antutunya udah 1,6 juta gitu kan. Snapdragon 8 Gen 3. 2,1 kalau yang V10. Oh iya, yang tuh, yang paling baru ya. Jadi udah 2 juta, udah top tembus. Ya udah flagship lah chipsetnya gitu. Dan harganya sekarang berapa, Bin? Tiba-tiba kita nemu ada beberapa jual di 8,5 juta. Nah, bahkan itu tuh Asus Store Official tadi ngeliatnya. Iya. Asus Official udah jual harga segitu, udah turun 15%. Gila ya. 8,5 juta loh ini Snapdragon 8 Gen 3. Dapat kayak gini ukuran bahkan kayak gede kemarin gitu kan. Di basic flagship tuh banyak yang komen IQ 12 kan. Satu lagi nih ya. Snapdragon 8 Gen 3 ini 9 jutaan. Ini lebih murah coy. Ini 8 jutaan. 8 jutaan. Semua ya balik lagi. Ya banyak elemen-elemen tadi yang di kelas flagship ya. Soal software ya. Soal apa sih namanya? Experience yang mungkin jadinya ya kalau kalian cuma full pengen prosesor kenceng yang kalian tahu mungkin kalian bisa pakai ini dalam waktu lama ya salah satunya ini bisa jadi pilihan atau si iQOO. Ya iQOO ada iQOO 12 ya. Yang waktu rilis gue suka banget karena collabnya sama BMW. Yes. Itu keren banget secara overall. Dulu tuh sempat bahas apa ya? Sempat bahas satu video di mana gue banyak banget baca di komennya pada mention iQOO 12 semua. Gitu. Dan emang iQOO 12 sendiri posisinya secara flagship tuh proper loh. Ya kameranya dia ada periscope. Main sensornya juga gede. Tuh 50 megapiksel plus 64 megapiksel periscope telefoto plus 50 megapiksel ultrawide. Dan iQOO ini termasuk yang apa sih konsisten masukin produknya paling cepat ke Indo. Oh iya, karena awal nanti rilisnya ya. Nanti yang 13 bakal pakai HP pertama yang elite, yang elite pertama. Yang rilis di Indonesia. Iya. Yes. Jadi dia ini juga yang pertama kan ya? Iya. Agent 3 pertama nih di Indonesia. Dia tuh komit banget sama pasar Indo sih. Yes. Jadi iQOO tuh kalau nggak salah sister company-nya Oppo Vivo juga kan? Vivo yes, ya. BBK Group. Undernya Vivo kan? Vivo.
Kalau Oppo kan undernya Realme, iya nggak sih? Iya. Bener ya, karena OS secara OS sama. Nah, kalau ini Vivo undernya tuh iQOO, tapi iQOO memang strateginya gue harus bilang masih clear banget sih. Performance gitu. Jadi dari sini, dari yang tadi Z9 juga kan itu, mereka konsepnya masih jelas nih strateginya. Jadi gue harap hopefully next year ya, nggak next year sih, soon nih ya, bocorannya akan rilis yang iQOO 13 ya. Dan iQOO tuh produknya satu tiap tahun sih. Sampai yang bawahnya juga kan si Z9 itu kan setahunan dah umurnya. Gak ngikutin yang 6 bulan ngikutin tren yang itu sekali. Ya. Nah, ngikutin tren 7 bulan yang kita suka orang komen, baru beli seri sebelumnya bang. Nah ini dia komit 1 tahun dan ya hopefully sih dengan dia komit 1 tahun kita akan lihat improvementnya yang lebih signifikan lah gitu ya. Nah tapi di sini ditulis sih Android 14 up to 2 major upgrades. Ya masih dapat major upgrades, minimal masih diperhatiin lah. 2 kali doang. Iya 2 kali. Asus gimana? Coba kita lihat yang Asus kan sebenarnya apa dia punya OS, sama dia juga ada 2 major Android upgrades. Cuma kalau baca-baca dari forum keluhannya pengguna Zenfone tuh banyak kan katanya kalau servis dibarengin sama laptop. Service centernya. Service centernya? Iya, digabung sama yang laptop itu aja sih. Ditumpuk sama laptop ya. Iya sih, harusnya itu yang gue ngelihatnya Asus nggak tahu sih serius apa enggak tuh jualan. Karena mereka laptop kan ya mereka nomor 1 gitu loh. Jadi kayak HP tuh ngerasa kayak aduh dianaktirikan gitu loh. Iya betul. Rasanya. Nggak tahu deh kalau kalian gimana yang udah pakai HP Asus juga coba di komen karena gue tahu ini ya karena Asus yang kemarin tuh kecil ya, kayaknya tuh penggunanya jadi niche gitu. Makanya mereka akhirnya ngerilis Zenfone yang gede nih sekarang gitu. Tujuannya mungkin biar lebih mencakup pasar yang lebih gede. Walaupun ya as you guys can see it's not easy. Harganya udah diskon. Walaupun menarik sih ya sebenarnya. Baru 4 bulan ya. Baru 4 bulan udah turun 15% tuh. Gue sempet pegang punya Reza sih waktu itu. Dan gue tuh sukanya HP-HP Asus atau ROG sih ya. ROG speakernya tuh kenceng. Ya waktu dulu tuh waktu awal-awal ROG keluar stereo speaker tapi nampol banget suaranya. Jadi buat multimedia sih itu ultimate banget dulu. Front facing lagi dulu. Front facing ya buat gaming. Terus bisa apa namanya yang charging sambil main. Bypass. Bypass ya, pass through ya. Apa itu gitulah. dipopulerin sama ROG phone sih. Yes, dipopulerin sama ROG. Sekarang ada di HP-HP yang lebih. Infinix sekarang. Infinix ya. King Phoenix. Yang pakai charging gitu juga. Ya jadi itu tadi basic flagship ya. Jadi ada 3 yang utama tadi iPhone 13, S24 FE dan 14T Pro dengan si hidden gem iQOO 12 dan Zenfone 11 Ultra ini. Oke, kita masuk ke teritori flagship ya. Best of the best. Best of the best. Nah ini sebenarnya ya ini udah agak gimana ya ngomonginnya ya. Udah cukup lewat. Dan kita menunggu nih ya yang baru-baru coming soon. Tapi kita tetap mention dulu aja iPhone 15 Pro. Yes, ini iPhone 15 Pro walaupun udah ada iPhone 16 tapi nggak masuk-masuk sih. Nggak masuk-masuk. Bukan nggak masuk-masuk, mau diblokir. Waduh. Mau diblokir guys. Kan kemarin udah ngirim surat. Katanya udah ketemuan yuk gitu. Kita ngobrol gitu. Bahas investasi ya. Menurut gue sih gak mungkin lah mereka gak mau invest lah. Soalnya tinggal dikit lagi gitu. Mereka kan kalau gak salah komitmennya 1,7 triliun udah ke fulfill 1,4 atau 1,5. Iya. Berarti kurang 200 miliar lagi. Iya. Buat Apple itu kecil lah. Jadi menurut gue paling pasti mereka udah siapin draftnya lah mau diapain itu. Betul. Investasinya. Gimana tuh yang dia minta tax free 50 tahun tuh? Itu kan kalau seandainya buka pabrik. Nah jadi gini juga nih mungkin sedikit. Ya kalau gue sih baca-baca. Ini kan udah lama sebenarnya soal buka pabrik itu kan. Yang buka pabrik tuh Foxconn. Foxconn. Yang pabriknya iPhone ya. Jadi which is dari China. Dan ya mereka itu kan secara. Gue gak tahu sih. Foxconn itu kan sebenarnya tempat Apple tuh production. Punya Apple atau enggak gue gak tahu sih. Kayaknya enggak sih secara operasional ya. Jadi Apple bayar ke Foxconn untuk production. Tapi standarnya Apple kan tinggi ya. Jadi memang mereka tuh pasti ada hitungannya sih. Secara tanah. Mereka kalau mau ngirim barang kayak gimana. Ditambah yang hitung-hitungannya pajak free itu ya buat si pabriknya sebenarnya. Karena untuk bikin pabrik di sini lu mesti bayar pajaknya. Lu mesti bayar apa sih namanya. Kayak limbahnya lah segala macam. Banyak lah hitung-hitungannya. Dan yang diminta untuk tax itu yang si tax free-nya itu si PBB-nya ya kalau nggak salah ya.
Jadi dia ada kalau dibaca, kalau kalian research, coba ada cari. Ini udah lumayan lama dibahas waktu zaman awal-awal Foxconn mau buka pabrik. Ya, bahkan gitu. kalau nggak salah tahun 2000 berapa mereka udah mulai mau mikir-pikir buka di Indo 2016 apa? Iya itu yang akhirnya kan di cancel karena nggak ketemu lah intinya kayak gitu. Jadi bukan Apple yang minta tax free kayaknya ya. Gitu. Pabrikannya Foxconn yang minta. Jadi banyak deal-dealannya lah istilahnya ya, banyak bargaining lah. Dan ya itu yang Vietnam tuh akhirnya bargain ke Apple, bukan ke Apple sih gue rasa ke pabrikannya, dan ya Apple sebagai ya mungkin customer utama dari pabriknya ngelihatnya ya ini gue yang bisa lebih make sense mungkin buka di Vietnam, di negara lain yang menyanggupi dan secara apa sih logistik ya kali ya. Secara logistik oke, secara SDM juga gitu. Dan ya gue juga bingung sih ya kalau di ngomongin birokrasi ya harusnya menurut gue Apple harus nurutin birokrasi yang ada di Indonesia. Cuma kalau soal pajak-pajakan itu yang 50 tahun menurut gue kayaknya itu salah kamar deh. Harusnya di kamarnya si pabrik. Kayak gitu. Kalau Apple mungkin dia masukin barang pun kan mereka juga bayar bea cukai segala macam gitu kan. Pasti mereka ada datanya kok, dan ada data itu kan dari mana ya? Dari mereka karena mereka bayar pajak. Harusnya kayak gitu. Jadi ya at this moment iPhone kalau mau yang resmi 15 Pro. Gitu ya intinya ya. 15 Pro dan sekarang udah turun banget sih. Kalau dilihat di 17 juta. 17 juta. Tapi memang yang Pro biasa itu starting storage-nya masih 128. Belum 256 ya. Yang Pro Max yang dapat 256. Nah, tapi kalau ngomongin 17 juta itu juga X24 Ultra juga harganya 17 juta guys. Iya, walaupun sebenarnya harga launchingnya berapa? 21 ya, Vin? 20.999. 20.999 kalau nggak salah. Jadi kemarin 256 tapi udah dapat. Ya, gue cek banyak marketplace yang menjual 17,5. Menarik banget loh ini S24 Ultra. Ini masih jadi best all rounder sih. Yep. Ya, bisa dibilang ya. Gue bingung aja sih S25 bakalan kayak gimana nih ya untuk on top of S24 ini, karena S24 sih gila sih istilahnya, sampai detik ini tuh masih ya highly recommend banget lah. Ya, penambahan apa lagi yang lu mau masukin ke HP yang bukan sempurna tapi kayak ya udah sebagus ini gitu. Iya, value for money ya oke, specs wise semua, build quality. Makanya gue denger-dengerin nanti S25 cuma bodinya doang nih yang akan agak ada lebih mengkotak gitu katanya kan. Secara kamera segala macam kayaknya masih bakalan mirip-mirip. Ya chipset lah nanti yang mungkin bakal dapat tambahan lagi. Gitu. Habis itu ada Pixel, Google Pixel ya yang padahal sebenarnya Pixel juga bukan jual resmi di Indo ya. Gak jual resmi dan sih, makanya bakal di-ban. Jadi mau diblokir juga. Cuma secara software memang harus dibilang Pixel itu menurut gua it used to be the best. Sekarang kayaknya udah mulai tersusul ya, terutama sama One UI. Ya. Lo lebih suka pure Android atau One UI? Sekarang gue lebih suka One UI sih harus gue bilang. Udah Pixel itu ya dia masih ada sedikit trik on their sleeves, cuma nggak yang sampai major banget gitu. Dan kadang-kadang tuh benar-benar kepakainya kalau lu orang US gak sih? Yes. Sekarang kan fitur-fitur mereka tuh. Betul, yang asistennya, terus ada AI-nya gitu, banyak kepakainya kayak masih di sana, di sini kayaknya nggak terlalu. Mereka punya phone yang bisa diangkat sama itunya. Iya, sama AI-nya kan. Iya. Ya cuma intinya Pixel kurang sih kalau gue bilang. Gue udah cobain kemarin sampai ke Google Store-nya. Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL. Nggak tahu kenapa gue ngerasa tensornya sih yang jadi penghambat. Ya tensor G3 ya sekarang ya. Itu nggak on par sama chipset flagship yang ada sekarang. Ya sama kayak kita pernah juga compare ya. Di video waktu itu Fold, kita adu Pixel Fold sama si Samsung Snapdragon sama sekarang udah G4 ya. Katanya yang G4 sekarang. Ya itu tetap masih ketika diadu secara synthetic benchmark masih lumayan jauh kalahnya gitu dibandingin sama kompetitor kayak Dimensity ataupun sama si Snapdragon. Jadi ya I don't know, I cannot recommend sih kalau Pixel ya. Terutama ya mau di-ban lagi. Makanya kita gak bahas Pixel tahun ini guys. Kita bahas Pixel tuh udah lumayan lama, dari gue punya Panda sampai ke Pixel yang kemarin Pixel 7, Pixel 8 tuh kita masih beli, gue masih beli sendiri, gue masih pakai, gue masih tes. Tapi yang Pixel 9 Pro
I don't feel like it. Tapi gue suka loh sebenarnya desainnya. Iya ya. Dia antik ya. Kali ini mirip Apple soalnya. Oke, emang frame-nya yang metal gitu, terus juga dibikin flat gitu kan, front and back gitu kan. Iya, gue malah tertarik sebenarnya. Cuma ya itu, gue kalau beli Pixel tuh paling takut di Indo tuh apa ya? Satu, ngurusin emailnya gue males gitu kan, masuk masih bayar pajak segala macam. Dan yang kedua, jualnya gue yang agak takut ribet gitu kalau misalnya bukan HP resmi gitu. Selalu ditanyain, mana? Iya. Bayar bea cukai belum? Tunjukin faktur bea cukainya dong bang. Gitu. Padahal udah bisa jelas-jelas pakai ini. Ya, gue dulu kayak gitu juga sih, makanya aduh udah males di akhirnya. Iya, yang resmi-resmi aja biasa. Walaupun yang Google Pixel 9 sih ini cukup terjangkau sih. Udah gak terjangkau sih, tetap di 15 juta. Ya jadi ya better iPhone 13 sih tadi secara value kali ya. Pixel 9 15 juta, Pixel 9X, Pixel 9 Pro 20 juta, 9 Pro XL 22 juta. Secara pricing begitu masuk Indo jadi bisa dibilang karena sama mesti bayar pajak ya tadi kan ya. Sekitar 20-30%. Makanya kalau mau Android yang lain ada nih sekarang di Indonesia. Udah banyak, ada Xiaomi 14. Xiaomi 14 gue pakai lumayan lama sih, dan harus gue bilang gue suka. Kecil, compact, baterainya awet, dan kameranya juga cakep, Leica. Itu waktu launching 12 juta ya Vin ya. 12 juta. Orang-orang pada ngomelnya 12 juta kok dapat storage-nya cuma 256 gitu kan. Nah, itu pada lumayan tinggi sih harganya. Tapi menurut lu mempermasalahkan gak sih kalau soalnya kalau buat gue 256 tuh cukup gitu. Tapi ya gue nggak tahu apakah emang itu ngaruh banget gitu ya orang sampai kalau flagship maunya 512 gitu. Enggak sih, ini cuma emang dasar Xiaomi netizen Mi fans aja sih. Mi fans dan ya audiensnya Xiaomi gitu ya. Selalu expect Xiaomi harus bam gitu istilahnya. Makanya ya jadi pada itulah istilahnya ekspektasi tinggi, harga pada awal-awal kan ya gue juga termasuk salah satu kali ya yang kebawa sama hype-nya. Wah, harganya bakal 10 juta nih. 9, soalnya 9. Kayaknya di luar negeri ada yang 512 kalau nggak salah. Betul. Ya. Dan harganya tuh kalau nggak salah dikonversi jadi segini. Iya, 12 juta lebih lah. Kayak gitu. Cuma ya gitu sih. Kayaknya emang challenge-nya gue rasa di sini flagship itu adalah ketika lu mesti rakit di Indonesia, lu mesti buka line sendiri. Lu mesti invest satu line sendiri. Dulu kalau nggak salah ceritanya kayak gitu. Nggak tahu sih sekarang kayak gimana. Cuma ya jadinya harganya jadi lumayan tinggi untuk flagship gitu. Jadi tapi ya jujur gue puas sih Xiaomi 14. Sekarang udah agak turun juga sih ya. Iya. Sempat promo juga kalau nggak salah, sempat diskon jadi di bawah 10, cuma belum pecah 10. Ya, pas gue cek per hari ini banyakan seller masih jual di 11.100.000, oh gitu, 11.500.000 masih 11 gitu ya. Oke. Berarti udah ya sedikit lah, masih stabil lah bisa dibilang. Tapi overall experience I can highly recommend kalau kalian pengen HP compact yang kameranya bagus, hardware-nya juga bagus. Nah, tapi kalau kalian pengen yang hardware-nya bagus, HP-nya gede, ada Vivo X100 series. Nah, ini juga kemarin sebenarnya kita sempat adu sama S24 FE sama Xiaomi 14T Pro. Tapi sebenarnya Vivo X100 ini proper flagship ya kelasnya ya. Gitu. Cuma karena harganya udah menarik aja. Harganya udah lumayan turun, betul. Cuma menurut gue sendiri kalau kalian mau yang X100 series, itu better cari yang X100 biasa aja. Karena perbedaannya menurut gue, dia kan banyak di kamera ya, sama ada wireless charging ya di versi Pro-nya ya. Iya. Nah itu ya nggak terlalu worth it untuk nambah berapa juta sih. Dan kameranya menurut gue malah bagusan X100. Iya, X100 tuh bagus banget kameranya. Iya bagus banget, cuma itu aja tulisan Extreme Imagination. Kenapa sih harus pakai tulisan sambung kayak gitu di belakang? Aduh. Soalnya waktu nyobain Vivo X100 tuh kan sempat foto-foto, terus setiap masukin ke story, pasti foto yang X100 tuh banyak yang reply, banyak yang nanya pakai apa. Iya. Iya. Kayak sering banget gitu. I think trennya lumayan sama ya di setiap price bracket tuh Vivo hampir selalu yang bisa dibilang kameranya paling oke ya. Oh iya. Yep. Berarti dari tadi Vivo V series ya, dan ini X series. Kameranya berarti mereka ya kolaborasi sama Zeiss-nya bagus lah. Berhasil. Dan ya itu tadi ya 9.300 curve design juga ya. Dan
nanti ada coming soon X200 yang mana sebenarnya udah rilis sih ya di luar negeri ya. Soon bakal masuk ke Indonesia katanya akhir tahun. Itu. Jadi itu yang mini menarik banget gak sih? Yang mini menarik banget, tapi katanya gak masuk Indonesia ya? Iya. Agak susah sebenarnya menjual HP mini. Cuma kalau niche ya. Iya, niche banget gitu kan. Tapi gue termasuk yang suka sih, nggak tahu ya. Tapi kalau lu cuma boleh punya satu HP, lu berani nggak punya HP yang kecil? Nah iya, biasanya jadi HP secondary nggak sih? Iya. Gue dulu makanya agak trauma sih pakai yang, gue kan ada 13 Pro yang Pro biasa kan, dan itu ya memang challenging sih kalau pakai HP yang kecil, durability-nya selalu kurang. Baterainya tuh. Tapi buat jadi HP kedua tuh, kalau punya HP compact tuh kayak nyaman. Something else gitu loh jadinya. Lebih nyaman lebih sekali. Ya bawaan nggak banyak gitu kan. Nggak berat kantong. Nggak berat. Gitu. Dan terakhir, ya ini juga yang coming soon, yang comeback setelah kita panas-panasin Win saya episode sebelumnya. Ya. Ada Oppo. Keluar juga nih ya, Find X8 series. Belum keluar sih, tapi maksudnya kelihatannya akan masuk Indonesia. Udah ada ya sepil-sepil lah gitu ya. Yang Oppo Run itu ternyata waktu itu pas kita lihat ternyata di paling atas kirinya ada tulisan Vin. Sebelumnya waktu gua research tuh belum ada Win. Waktu di edit. Baru nambahin ya? Iya baru ditambahin. Iya sebelumnya. Find X8 Presents. Yes. Dan ya. Wih apaan nih? Udah ada early PO loh. Wah ada early PO udah. Udah bayar 2 juta. Gila, boleh juga ya. Tebakan lu berapa Vin keluar? Yang X8 biasa. X8 biasa ya, aduh. Pricingnya gue gak gitu ngikutin sih. Cuma kalau kita ngomongin kayak Xiaomi atau kayak si Vivo, ya hopefully di teritori 14. Ya 12, 13, 14 lah. 14 tuh udah mentok banget, tapi kalau kita mengingat Vivo, mungkin itu yang jadi top of mind ya. Harganya mungkin bakal lebih tinggi. Feeling gue kayaknya X8 biasa 12 sih. Jadi kayak Vivo X100 gitu. Yes, exactly. Itu main di teritori ya upper apa ya tadi sebenarnya deket-deket ke budget flagship ya base flagship lah. 12 juta. 12 juta gitu. Tapi nggak tahu deh dia akan ada berapa macam Win. Lu udah bisa bocorin belum nih? Karena Edwin kalau nggak salah sih ada, bukan kalau nggak salah, gue tahu. Tapi ini gue nggak tahu, gue boleh share apa enggak? Kita ngelihat dari luar aja lah. Dari luar kan ada X8 Pro sama X8 Ultra ada nggak sih? Ada. Ada kan harusnya. Ya, yang pasti ini gue ntar salah ngomong. Tapi ya X8 sama X8 Pro lah. Oke. Tahu. X8 itu nanti bentuknya kecil nggak? Dia kan 6,6 inch ya. Jadi sebenarnya tuh kalau layar hampir kayak gini, cuma lebih kecil dikit, dan karena bezelnya tipis banget, jadinya lumayan compact. Jadi dia mengambil titik sweet spot itu ya, nggak terlalu bukan masuk teritori compact, tapi bukan yang itu banget ya, ketinggian juga ya. Tapi cukup compact kalau di tangan rasanya. Dan yang gua bilang menarik tuh dia walaupun tipis, tapi baterainya itu 5.500 mAh. Oke. Lumayan kan tuh nambah 10% dari yang biasanya 5.000. Itu punya teknologi baterai yang baru lumayan ini ya, lumayan next level dibandingin sama yang lain ya. Atau gimana, yes. Bisa dimasukin di chassis kecil. Kelihatannya lebih banyak, angkanya lebih tinggi gitu selalu, padahal ukurannya tipis ya. Ya menarik untuk dilihat, dan stay tune aja karena Base Indotech bakal bahas pastinya, so jangan lupa to subscribe. Oke, ini masuk ke segmen yang nggak napak tanah. Foldable flagships ya. Ya foldable sebenarnya ada beberapa opsi. Kita mulai dari yang masih sedikit napak tanah lah, pakai jempol sama kelingking gitu ya. Flip itu ada beberapa pilihan, Z Flip 6 yang lu coba Bin ya kemarin ya. Dan gue jujur surprisingly gue suka banget. I didn't expect, maksudnya gue nggak nyangka gue bakal sesuka itu pakai HP lipat compact. Especially karena lu bisa pakai kamera utama sebagai kamera selfie. Yes. Gitu. Dan itu kalau lu demen banget konten, itu enak banget sih. Enak banget ya langsung ya. Baterainya juga jadi lebih gede sekarang ya. Yep. Jadi lebih durable pastinya kalau dipakai, dan ada build quality-nya juga sekarang lebih solid katanya. IP ratingnya 48. Jadi karena masukan debu tipis-tipis masih oke. Nah pricingnya sendiri sekarang juga udah agak turun sih gue lihat ya. Kalau nggak salah tuh sekarang di 12 juta. Oh ya? Iya. Udah lumayan turun yang 256-nya. Dan kalau yang kalau yang di Samsung.com di website memang masih 15. Tapi dapat yang free upgrade storage. Double storage kalau yang itu. Jadi ya balik lagi agak-agak gimana ya, awal-awal keluar emang lumayan sedih ya yang beli awal-awal ya, nggak dapat upgrade storage ya.
Cuma sekarang udah dapat keluar lagi promonya. Samsung sih alasannya kemarin katanya karena dolar naik. Cuma ya balik lagi gue agak kurang setuju sama langkahnya yang mana harganya tinggi. Dan bikin ya sekarang akhirnya mereka mungkin menyadari kesalahan itu dan ngasih lagi promonya, Win. Iya. Mereka akhirnya diterusin kayak double storage sama biasa diskon 1 juta itu ya dari original price. Dapat cashback lagi gitu. Ya. Ya foldable sih pilihannya sebenarnya cukup terbatas ya, di Indo cuma ada 2. Z Fold 6 atau Vivo X Fold 3 Pro. Sebenarnya ada Oppo juga, cuma Oppo tuh dari tahun lalu sebenarnya ya. Jadi dirilisnya memang awal tahun. Fine entry ya. Fine entry. Jadi kalau gue bisa rekomen sih, gue akan rekomen Samsung. Simply karena it's Samsung. Ya secara experience, secara after sales, secara One UI software ya itu emang gue akhirnya mengorbankan kamera yang sebelumnya lebih bagus ngerasanya gue dari Vivo X Fold 3 Pro. Gue akhirnya balik ke Samsung Z Fold 6 simply karena experience-nya lebih enak ya, lebih compact sedikit dan layar depannya udah enak dipakai buat ketik 2 tangan. Walaupun nambahnya cuma 0,1 inci. Simply cuma karena bezelnya aja sih lebih tipis gitu. Jadi buat 2 tangan masih enak gitu. Tapi tetap lebih nyaman lebarnya Vivo X Fold 3 Pro kalau menurut layar depan. Yes, secara normalnya kan memang layar X Fold 3 Pro lebih normal ya. Lebih ukuran yang lebar. Kayak HP-HP pada umumnya gitu kan. Cuma ya itu si Vivo X Fold 3 Pro softwarenya yang gue sedih. Yang lu suka pakai mode sleep mode-nya gak sih? Bedtime mode HP. Kalau di HP. Itu sampai nyangkut ya? Detik ini nyangkut nggak tahu kenapa. Gue nggak tahu deh, yang lain pada bilang ada hal yang sama juga. Cuma sampai detik ini belum dibenerin. Walaupun kemarin ada software update katanya. Ada software update yang nambahin fitur AI. Katanya dapat circle to search sekarang. Ya. Jadi fitur AI itu circle to search sudah nggak eksklusif di Samsung lagi. Iya. Eksklusif di Galaxy AI lagi. Xiaomi 14T Pro juga udah dapat ya. Dapat ya. Update ya. Jadi udah mulai menyebar nih. Pixel 9 Pro Fold. Ini gue belum mencoba lebih tepatnya. Gue sempat pegang-pegang tapi gue belum nyoba 100% dan harganya tinggi banget. 40 juta ya kalau gak salah ya. Jadi mengambil kesimpulan dari awal soal chipset Tensor G4 yang menurut gue masih kurang. Ya gue tidak bisa merekomen yang ini. Gitu. Oke Las. Udah kita cepet aja. Karena udah mau 2 jam. Deals. Waduh. Banyak banget sih soalnya. Banyak banget ini ya. Gak terasa ya. Ya ini sebuah segmen. Ya, kalau dari tadi kita ngomongin HP yang kita rekomen. Yes. Ini satu HP yang kita gak rekomen. Simply karena harganya. Harganya ya. Bukan karena spek. Sedikit karena spek. Karena harganya segitu, speknya gak boleh segitu. Nah gitu. Ya kemarin kalau prinsipnya adalah tidak ada barang yang jelek. Adanya harganya yang jelek. Bad pricing. Yes. Ada? Mau di reveal? Udah pada tahu lah ya. Udah pada tahu. Kemarin kita udah mention juga. Jadi tidak perlu di-mention lagi kali. Sebagai penutup. Mention aja. Oppo Reno 12 Pro 5G. Yes. Soalnya pakai Dimensity 7300 mAh. Mungkin lebih forgivable beli adiknya gitu. Yang Oppo Reno 12 biasa gitu ya. Gue pikir lu mau bilang ini adiknya. Realme 13 Plus. HP 4,5 juta. Pakai chipset 9 juta. Yes. Atau beli yang generasi sebelumnya ya, Win ya? Iya, ya. Kalau masih ada. Reno 11 Pro. Yang chipsetnya masih 8.300 ya. So, that's to close it up ya. Untuk penutupan. Ya semoga. Ada nggak mungkin HP-HP yang kita belum ke-mention di sini yang sebenarnya menurut kalian tuh ini nih harus direkomendasiin nih buat price bracket segini. Boleh banget di komen, tolong di-share guys. Silakan. Karena ya kita tadi udah brainstorm banyak banget. Dan siapa tahu ada yang luput ya dari pikiran kita. Kayak Zenfone 11 Ultra aja tadi last minute banget kita. Asus apa nih Asus gitu kan. Iya. Jadi mungkin ada brand-brand yang kayak dari Transsion Group mungkin yang belum terwakili gitu King ya. Phoenix ya, Tecno. Kan banyak banget tuh. Itel. Gitu. Di 1 jutaan kali ya. Bacanya Itel bacanya gitu. Jadi ya komen ya di bawah, kita diskusi, hajar aja ke sana. Dan ya itu aja ya. Yes. Kali ya. Buat kita tutup, semoga videonya bermanfaat dan let me know kalau ada yang kalian bisa kasih kritik, saran, input apapun itu di komen di bawah. Dan ya, itu tadi buat episode terakhir di podcast
studio ini ya di Beat Podcast. Ini yang episode keempat. Nanti kita akan lanjut episode berikutnya season 2 di studio yang baru. Doain semoga cepet beres. Dan ya kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you semua buat yang udah nonton. Thank you Edwin. Thank you ada Anas. Kita ajak lagi Anas di episode berikutnya. Komen juga di bawah. Itu aja guys. Nama gue Marvin. See you guys next episode, next video di Passion.tech. Ciao, bye-bye. Ciao.